Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang permukiman warga di lereng Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga. Sejumlah rumah rusak, tertimbun material kayu dan bambu. Harga beras anjlok, para pedagang beras di Kabupaten Kudus rugi hingga puluhan juta rupiah. Kami juga akan sajikan cara unik Pengadilan Negeri Brebes untuk membangun Brebes bebas dari korupsi dan pungutan liar. Harga beras di Kabupaten Kudus mendadak turun selama beberapa hari terakhir. Para pedagang beras mengaku rugi karena mereka menjual beras setelah melewati proses membeli gabah dari petani terlebih dahulu dengan harga tinggi. Harga beras di Pasar Baru Kabupaten Kudus turun sebesar Rp1.000 per kilogram pada pantauan Selasa pagi. Sebelumnya, harga beras sempat mencapai Rp11.500 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp10.500 per kilogram. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi warga, namun tidak bagi pedagang beras. Pedagang seperti Mulyati mengaku kini harus menanggung rugi hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya, stok beras yang mereka simpan saat ini bersumber dari gabah yang sebelumnya mereka beli dengan harga tinggi dari para petani. Setelah gabah diolah menjadi beras, malah harga beras anjlok. Dampaknya merugi banyak ya Mas. Karena harga turun nih. Dulunya kan gabahnya mahal. Setelah diproses, dijemur, udah beberapa hari baru kering, dijual beras malah turun. Karena masih banyak stok ya Bu? Iya, udah banyak stok. Ada 50 ton. 60 ton. Jadi kerugian kira-kira? Kira-kira ya sekitar 60 juta. 60 juta. Pedagang menduga anjloknya harga beras karena beras impor mulai masuk ke pasaran. Harga beras kian turun lantaran saat ini sudah mulai masuk musim panen. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Kudus keracunan jajanan yang mereka beli di sekitar lingkungan sekolah. Sebanyak 10 siswa harus dilarikan ke puskesmas karena kondisi mereka mengkhawatirkan. Suasana SD Negeri 2 Mejobo di Kabupaten Kudus berubah menjadi panik Senin pagi. Satu persatu para siswa dibawa ke ruang UKS untuk mendapat perawatan. Mereka mendadak muntah-muntah usai mengikuti upacara bendera. Sebanyak 26 siswa mengalami keracunan makanan sebelum mereka mengikuti upacara bendera. Namun karena kondisi mengkhawatirkan, 10 siswa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dari keterangan para siswa, sebelum upacara mereka menyantap jajanan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah. Polisi pun bergerak cepat dengan meminta keterangan penjual jajan. Sementara Dinas Kesehatan mengambil sampel jajanan untuk diuji di laboratorium. Hasilnya sampel dibawa oleh Dinas Kesehatan untuk dicek. Kita juga ada sampel dibawa Inafis Polres untuk dicek sampelnya. Kemudian dari pemilik yang penjual dicari oleh anggota, kemudian dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Pada Senin siang, 10 anak yang kondisinya sempat mengkhawatirkan diperbolehkan pulang. Pihak sekolah diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak sekaligus memastikan jajanan di sekitar lingkungan sekolah aman untuk disantap. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Seluruh petugas pemutakhiran data pemilih pemilu 2024 Kota Semarang mulai bergerak. Mereka mengunjungi rumah warga untuk mencocokkan data yang terdapat pada daftar pemilih tetap. Salah satu rumah yang didatangi Pantarlih adalah kediaman Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Pencocokan data didampingi Ketua KPU Kota Semarang. Dari hasil monitoring KPU Kota Semarang, seluruh Pantarlih di Kota Semarang menyelesaikan pencocokan data 5 keluarga perharinya. Kegiatan ini berlangsung hingga 14 Maret mendatang. Proses pencocokan data juga dibantu PPS dan PPK setempat sehingga target tercapai. Hari ini sudah melaksanakan untuk coklit
yang mana saya terdaftar di TPS 023 serta pemerintah kota akan siap melaksanakan untuk kelancaran pemilu 2024. Pengurus perguruan silat se-Kabupaten Grobogan diajak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka diminta bijak menerima informasi sehingga tidak mudah terpecah belah. Bertempat di Candi Joglo Semar Purwodadi, silaturahmi para pengurus perguruan silat se-Kabupaten Grobogan digelar. Para pengurus perguruan silat yang hadir mulai dari Aripa Garnusa, PSHT, PSHW, dan IKPSI. Pengurus silat yang rentan pecah belah dipertemukan sehingga mengurangi kesalahpahaman yang kerap terjadi di media sosial. Kapolres Grobogan meminta agar antar perguruan silat menjaga kerukunan tidak mudah terprovokasi. Tujuannya adalah silaturahmi yang pertama, yang kedua memberikan informasi-informasi terkait bagaimana sekarang bijak bermedia sosial supaya teman-teman perguruan yang ada di Kabupaten Grobogan mengantisipasi isu-isu yang bisa memecah belah. Dan ke depan kegiatan ini juga akan kita laksanakan secara rutin dan juga akan kita laksanakan deklarasi bersama sehingga ke depan dalam agenda nasional pemilu bersama di Grobogan ini tetap kondusif dan damai. Menjelang pemilu, perguruan silat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain diminta untuk tidak termakan provokasi, mereka diharapkan fokus mencetak atlet di perguruan masing-masing. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ada cara unik yang dilakukan Pengadilan Negeri Brebes untuk mencegah tindakan korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar di lembaganya. Mereka membagikan brosur dan stiker yang berisi kontak layanan pengaduan sehingga bisa menciptakan birokrasi bersih melayani. Ini bukanlah bagi-bagi brosur promo belanja, namun brosur tentang kontak layanan pelaporan tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta pungutan liar. Pembagian brosur dan stiker dipilih Pengadilan Negeri Brebes untuk mengenalkan layanan laporan sehingga masyarakat dengan mudah dan tak perlu takut jika melihat tindakan yang melanggar hukum. Metode ini juga sebagai cara untuk menyosialisasikan upaya mendorong Brebes sebagai zona integrasi bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tahun 2023 ini kami mencanangkan kembali adanya komitmen bersama Pengadilan Negeri Brebes untuk berubah, tidak terima gratifikasi maupun pungli dan sebagainya. Laporkan kepada ini sudah ada nomornya di sini, itu langsung laporan ke nomor WA saya pribadi atau nomor kantor atau bahkan ke KPK, ya. Karena ini untuk meningkatkan citra wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara komitmen bersama ini. Pak, sifatnya rahasia. Jika ada masyarakat yang melapor, identitasnya akan dijaga. Selain itu, pihak pengadilan negeri akan menindak oknum yang dilaporkan melakukan korupsi, gratifikasi, suap maupun pungli di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Korek Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.